So I just ordered crisp bar. Yeah, we're going to do Shopee review while I'm eating crisp bar. Well, we're going to review Shopee. First bite, ya. But kita bakal nge-review Shopee software design on mobile devices. So there's 10. My other hand is dirty, so 10. Usability heuristics of software design. First is visibility of system status. Well, we look at Shopee, well, yeah, I will say that it's standard. Like you can see paket kamu di mana, dan tracking paketnya itu kayak asik, ada tracknya. 2, match between system and the real world. Ya, it does, karena ada feature yang tadi lagi, feature package tracking. Terus ada sistem tanggal juga, kayak sistem prediksi tanggal kapan paket kalian bakal datang, dan itu disesuaikan berdasarkan seberapa jauh jarak kalian dan apa yang kalian pesen di Shopee. Nah, yang ketiga itu flexibility and efficiency. Jujur aja, as user, I don't really see much of the flexibility that I can do, but there are efficiency di Shopee. For example, they have wishlist atau fitur keranjang, dan di sini itu kalian bisa kayak cuman masukin barang yang kalian mau beli, tapi kalian masih ada beberapa hal yang buat kalian pikir, oh nggak dulu deh. Jadi kalian bisa masukin untuk ke keranjang, dan ketika kalian udah punya cukup alasan untuk membeli barang tersebut, kalian udah tinggal check out. 4. Help and documentation. Shopee ada beberapa fitur help and documentation, which yang paling aku suka itu adalah pusat bantuan. Dan pusat bantuan itu kayak master link, dimana ntar kalian pencet, dan di sana itu ada kayak link-link lain yang bisa kalian akses jika kalian perlu bantuan, misalnya help desk, frequently asked questions, dan forum user Shopee dan seller Shopee itu sendiri. Dan user control and freedom, I won't say itu adalah yang terbaik, but so what you can do is that you can batalkan pesanan, tapi ini ada beberapa limitasi, kayak misalnya harus beberapa menit dari range-nya, itu harus beberapa menit dari kalian dari waktu kalian pesan segala macam, dan kalian juga bisa kayak ngebeli lagi barang yang pernah kalian beli. 6. Recognition rather than recall. Jadi ya, you guys can look up your history, kalian pernah nyari barang apa aja. Kayak efisien aja gitu kan, nggak perlu ngetik lagi kalau misalnya kalian keluar dari tab Shopee. Minimalist design, I won't say it's minimalist because I hate orange. Personally, aku nggak suka orange. Orange is not minimalist. Tapi desainnya I would say it's understandable. Kayak, oh gambar helm ini artinya apa ya? Gambar makanan ini artinya apa ya? Oh, Shopee food delivery. And how they deal with errors? Actually, mereka cuma bilang, oh kalian gagal, like you guys gagal order or gagal bayar, something like that. And why is that? They will told you to go to customer service, which in my point is not that efficient, because customer service usually handle like 5 to 10 customer at the same time. And ini Shopee UX, I'll rate it 4 out of 5 just because it's I mean, like, it's okay. It's actually my main e-commerce yang aku pakai karena murah dan sering banyak promo. So yeah, let's see the experience that Shopee give to you. POV-nya itu sebagai pelanggan ya, not a seller. Kita dapat community yang aktif dalam mendatangkan review setiap barang di Shopee sebagai user, sebagai pelanggan. Dan juga ada Shopee Live dan game, dan itu tuh sangat mengasihkan. Ke Shopee game itu bikin addicted. Usability, one of my favorite feature in Shopee itu adalah filterisasi produk. Like kalian bisa pilih range harga dari berapa sampai berapa, range tempatnya dari berapa sampai berapa kilo, something like that. Very usable. Dan ada kolom pencarian, which also pretty good. Dan also ada feature camera recognition for a product. Menurut aku itu nggak terlalu bener ya. Tapi ya boleh lah, idenya bagus. Customer service is I've used that once, dan mereka sangat SLR. I'm not going to recommend you guys, tapi ya kalau emang error ya gimana ya, kita harus ke CS ya. Pembeliannya easy checkout, is very easy. You guys just you just like tap the checkout buttons.
Yeah, one of the best feature also pelacakan dan pesanan yang transparan, because you actually can see paket kamu di mana dan siapa drivernya from time to time dan mobilnya apa from time to time. You can use one account in multi devices. I've never tried 5, but I've tried 3. It works well. Terus accessible for people with special needs, like yeah, you know, blind people, deaf people. Nah, yeah, blind people and deaf people. Shopee actually have some features for them. And that's it for me. I think abis ini gilirannya si Billy makan, guys. Hanya karena Shopee populer, bukan berarti Shopee itu sempurna. Banyak sekali hal yang kurang bagus dilakukan oleh Shopee, aspek-aspek yang bisa kita improve atau perbaiki. Dan dalam video bagian ini, saya, Billy Baskara Wibawa, akan mencoba untuk membahas kenapa aspek-aspek itu salah dan kira-kira bagaimana ya cara membenarkannya. Aspek pertama yang akan saya bicarakan adalah aspek desainnya, khususnya di homepage. Dalam homepage Shopee itu banyak sekali produk atau jasa yang ditawarkan oleh Shopee. Selain itu, Shopee juga menawarkan event seperti flash sale dalam bentuk poster, baik di atas yang besar atau di bawah yang kecil. Dan juga selain itu, Shopee juga menawarkan hal-hal seperti games atau kadang promo lain dalam bentuk pop-up. Apakah salah bagi Shopee untuk menawarkan produk-produk dan jasa-jasanya ke kita? Tentu saja tidak. Tapi yang ada hanya malah mengoverwhelm seorang pengguna saat membuka aplikasi itu. Karena pada umumnya seseorang sudah memiliki agenda untuk membeli apa dalam suatu aplikasi. Masing-masing orang memiliki selera yang berbeda. Itulah gunanya dari personalisasi suatu aplikasi, agar aplikasi itu bisa menyesuaikan dengan selera suatu pengguna. Shopee sendiri tidak memiliki banyak fitur personalisasi. Apabila kita masuk settings, kita lihat bahwa sama sekali tidak ada fitur untuk mengatur penampilan, bahkan untuk mengubah warna seperti dark theme atau light theme, apalagi mengganti preferensi kita untuk thumbnail. Shopee menawarkan beberapa produknya dengan thumbnail video. Tapi untuk beberapa orang seperti saya yang sering menggunakan data, hal itu sangatlah menguras data saya. Apakah thumbnail video secara inherent atau secara sendirinya itu buruk? Tidak. Tetapi setidaknya Shopee harus memberikan user suatu kebebasan, baik hal kecil-kecil seperti thumbnail video itu tadi, atau hal seperti warna atau dark theme dan semacamnya. Aspek lain yang bisa diperbaiki oleh Shopee, aspek error prevention. Shopee sama sekali tidak meminta kita konfirmasi saat kita memesan suatu barang. Contohnya, saat kita membeli barang dari keranjang, tombol checkout dan tombol pesan itu berada di tempat yang sama, yaitu pojok kanan bawah. Dan apabila kita saat menekan tombol checkout ada delay dari sistem, dari HP, sehingga seolah-olah input kita tidak terregister, maka sangat mudah bagi kita untuk tidak sengaja menekan tombol itu 2 kali untuk memasukkan input itu masuk, dan akhirnya kita malah tidak sengaja langsung pesan produk itu tanpa ada konfirmasi apapun. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas salah satu aplikasi penyedia layanan transportasi online terbesar di Indonesia dengan pengguna aktif sebanyak 30 juta lebih pengguna setiap bulannya, yaitu Gojek. Salah satu hal yang membuat Gojek itu dapat mempertahankan jumlah pengguna sebanyak itu adalah bagaimana mereka itu telah berhasil menerapkan prinsip desain yang disebut dengan user-centered design. Nah, jadi Gojek ini benar-benar memikirkan apa yang kita butuhkan sebagai pengguna, sehingga mereka itu menyusun aplikasi dengan sangat sederhana dan juga mudah digunakan. Nah, navigasi dalam aplikasi Gojek itu sangatlah intuitif, sehingga layanan seperti GoRide, GoCar, GoFood, hingga GoSend itu bisa kita akses hanya dalam beberapa tab saja tanpa ribet. Desain, icon, dan warna juga dibuat sangat familiar dengan pengguna, sehingga pengguna bisa langsung menyesuaikan layanan apa yang mereka butuhkan. Mereka juga menerapkan prinsip desain responsiveness, yaitu di mana ketika kita melakukan suatu tindakan, mereka akan langsung memberi respon dengan cepat. Itu sama saja ketika kita memesan GoRide. Nah, hanya butuh beberapa detik saja bagi mereka itu untuk mendapatkan driver. Dan kita juga dapat melihat estimasi waktu kedatangan driver itu ke lokasi kita.
Nah, feedback seperti ini itu membuat kita itu semakin lebih nyaman dan menggunakan aplikasi dan yakin kalau pesanan kita itu sedang diproses dengan baik. Nah, kecepatan respon seperti ini juga yang membuat pengguna aktif itu selalu merasa puas dan nggak ragu untuk memesan lagi. Gojek juga sangat pintar dalam menerapkan prinsip personalization. Nah, aplikasi ini mempelajari kebiasaan pengguna atau kebiasaan kita dalam menggunakan aplikasi, itu menggunakan machine learning. Nah, contohnya ketika kita membeli makanan yang sering kita pesan di GoFood atau lokasi yang sering kita kunjungi. Nah, dari sini Gojek itu akan menawarkan rekomendasi yang lebih relevan kepada kita. Satu hal lagi yang membuat Gojek itu memiliki banyak pengguna aktif itu adalah kemudahan aksesnya. Nah, Gojek juga memastikan aplikasi mereka itu bisa digunakan oleh siapa saja, dari mana saja, mulai dari pengguna di kota besar hingga di daerah pelosok dengan koneksi internet yang mungkin nggak stabil sama sekali. Terakhir, Gojek itu melakukan strategi atau menerapkan strategi gamifikasi agar untuk menjaga pengguna mereka itu tetap lebih aktif dalam melakukan transaksi ataupun pembayaran dalam aplikasi. Contohnya, kita bisa mengumpulkan Go Points dari setiap transaksi yang kita lakukan. Nah, yang nantinya itu bisa kita tukarkan ke berbagai reward, yaitu seperti voucher ataupun diskon. Nah, dengan adanya insentif seperti ini, pengguna juga akan cenderung akan terus melakukan transaksi dan tetap aktif di aplikasi. Dan juga prinsip reward system seperti ini juga akan efektif dalam membangun engagement jangka panjang antara brand dengan pengguna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Begitu juga dengan aplikasi Gojek, yang pasti di dalamnya ada sebuah kekurangan. Untuk itu, akan saya bahas mengenai kekurangan-kekurangan apa yang dimiliki oleh aplikasi Gojek. Kekurangan pertama terletak pada aspek visibility of system status, di mana ketika kita menggunakan fitur dalam GoPay, yaitu transfer ke bank lain, terkadang kita akan mendapati sebuah kondisi di mana status pembayarannya masih pending. Dan ketika kita melalui kondisi tersebut, Gojek tidak memberikan estimasi waktu seberapa lama pending itu akan terjadi. Kekurangan kedua terletak pada aspek limited user freedom, di mana ketika kita menggunakan fitur GoRide atau Gojek, kita tidak bisa sebebas itu untuk menentukan driver yang akan kita pilih. Yang jadinya kita tidak bisa memilih driver terdekat dengan kita, dan kadang-kadang kita malah mendapat driver yang lokasinya jauh dari posisi titik penjemputan kita. Karena sistem ini sudah diatur oleh Gojek melalui algoritma di dalamnya. Kekurangan ketiga terletak pada fitur help and documentation-nya yang tersembunyi. Memang benar bahwa Gojek sudah memiliki fitur help and documentation untuk membantu pengguna menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Namun, di sini letaknya cukup tersembunyi. Jadi, bagi pengguna baru, itu akan membuat kebingungan karena membutuhkan beberapa step agar kita bisa sampai ke menu Help and Documentation. Selanjutnya akan saya bahas kekurangan aplikasi Gojek dari aspek user experience. Di sini saya menemukan 4 kekurangan aplikasi Gojek dari aspek user experience. Yang pertama adalah terlalu banyaknya fitur menu pada layanan GoPay. Ketika kita membuka aplikasi Gojek, di situ akan terdapat fitur GoPay dan ketika kita mengklik fitur itu akan muncul banyak sekali menu yang itu bisa membuat pengguna baru merasa bingung. Kekurangan yang kedua terletak pada sering terjadi error ketidaksesuaian titik maps di fitur-fitur Gojek seperti GoRed atau GoCar dan lain-lain. Ini sering disampaikan oleh pengguna-pengguna Gojek yang lain dan menjadi review kritik yang sering dikemukakan di aplikasi-aplikasi seperti Google Play Store dan App Store. Kekurangan yang ketiga terletak pada banyaknya promo-promo yang tidak relevan. Ketika kita membuka aplikasi Gojek, di homepage-nya akan banyak sekali promo-promo yang menggiurkan untuk kita gunakan. Tapi sayangnya, promo-promo tersebut seringkali tidak bisa digunakan dan tidak relevan karena syarat dan ketentuannya tidak sesuai. Dan itu seringkali membuat kita frustasi karena terlalu banyak promo yang tidak bisa digunakan. Kekurangan yang keempat, tidak adanya fitur tutorial atau panduan yang komprehensif dan jelas pada setiap fitur-fitur di aplikasi Gojek. Jadi ketika pengguna baru menggunakan aplikasi Gojek, mereka akan merasa kebingungan karena di setiap fiturnya tidak ada fitur untuk menjelaskan atau tutorial yang jelas.